Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Apa kabar? Selamat datang di Nemopedia dan semoga harimu menyenangkan. Sesuai dengan judul, kita hari ini bakal bahas beberapa aplikasi kamus andalan aneh yang aneh gunakan sehari-hari mungkin di kuliah atau belajar bahasa secara otodidak lah. Ya. Apalagi buat anda yang belajar bahasa secara otodidak. Biasanya kita cuma butuh mentor atau teman untuk membenarkan kita saja. Apakah bahasa Inggris saya sudah benar, apakah bahasa Arab saya sudah benar. Selebihnya biasanya kita belajar di YouTube atau di mana gitu ya kan. Maka kita pasti sudah familiar dengan beberapa aplikasi kamus. Tapi di sini saya mau berkoyo ya, menunjukkan beberapa aplikasi kamus yang memang saya suka dan bagus gitu. Oke, langsung saja. Yang pertama, kamus bahasa Inggris. Saya ada dua saran. Yang pertama adalah Google Translate. Nah, kita langsung buka aja coba. Nah, mungkin kita tahunya Google Translate itu ada di webnya langsung ya kan, tapi sebenarnya ada Google Translate yang berbentuk aplikasi seperti ini. Nah, bisa digunakan langsung. Misalnya kita coba apa ya? Satu misalnya banana. Nah, simpel saja. Nah, itu pisang artinya. Beberapa keunggulannya bisa saya sebutkan, yaitu di sini ada kelas katanya yang ditunjukkan di situ seperti noun. Pisang, banana itu noun. Noun itu artinya kata benda. Penting ya untuk tahu kelas katanya dalam bahasa Inggris itu, karena kita kadang-kadang suka salah. Misalnya kata confidence. Confidence itu ada yang noun, ada yang adjective. Confidence yang artinya bertanggung jawab, percaya diri. Nah, ada confidence misalnya. Nah, kepercayaan diri ini coba kita lihat itu pasti noun. Nah, ya kan, noun, kepercayaan, keyakinan itu noun. Sedangkan ada yang adjektif itu dia pakai nt, percaya diri. Beda kan ya? Berarti ada yang percaya diri, ada kepercayaan diri. Tapi ada juga yang bisa jadi noun nih, tapi artinya bukan kepercayaan diri ya, tapi misalnya jadi teman karib. Nah, selain itu juga ada biasanya di sini contoh kalimat di bawahnya ya, seperti biasalah, seperti di Google biasalah ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagusnya yaitu keunggulannya dibanding kamus yang ecek-ecek misalnya. Di sini ada feature mic, bisa kita coba misalnya. Name is John. Hello, my name is. Nah, itu langsung nama saya John. Dan jangan khawatir, ini bisa juga digunakan dalam keadaan offline. Kalau kita buka di websitenya langsung ya kan, pasti harus menggunakan data. Kita buka dulu data kita, tapi ini bisa digunakan secara offline. That's good. Oke, good. Bisa juga scan ya pemirsa. Bisa juga scan. Kayak gini. Saya sudah siapkan buku di sini. Nah, hebatnya tuh dia bisa langsung kelihatan di ini, di layar misalnya gitu. Ada lunas hutang tuh langsung kelihatan. Coba kita ubah ke bahasa Inggris dulu, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, langsung dia kelihatan gitu. Seperti nomor 5 itu lunas hutang seketika, jadinya pay off debt instantly. Mungkin ada salah-salah ya, tapi lumayan lah ya. Misalnya nomor 14 itu rezeki akbar, padahal itu di sini great fortune. Itu artinya di sini yang aslinya rezeki akbar. Nah, bagus sekali. Bisa di pause misalnya gini translate-nya. Nah,
tinggal kalian catat aja lagi. Ini bisa juga di scan ya, jadi dia di scan gitu. Misalnya begini, di scan. Nah, di scan gitu, dia nanti langsung ke select, nanti ada, kita bisa lihat hasilnya. Kalau kita mau perbaiki, tinggal klik-klik saja, ketik-ketik saja kalau misalnya scan-nya ada yang salah. Nah, itulah Google Translate yang pertama. Oke, mirip-mirip tapi lebih mudah kalau kita gunakan, misalnya kita men-scan itu kan kita lebih mudah menggunakan ini, aplikasi ini daripada di webnya langsung di pencarian di Google Chrome. Itu yang pertama. Yang kedua, aplikasi untuk kamus bahasa Inggris adalah YouDictionary. Saran saya, lumayan lama sih kalau YouDictionary bukanya, itu yang saya kurang suka. Tapi kalau kalian mau yang berbayar silahkan, kalau kalian memang lagi konsen banget belajar bahasa Inggris. Nah, ini tapi bagus, ini beneran bagus. Misalnya kita ambil kata slow, kita lihat fitur-fiturnya ya. Nah, di sini ada buat slow, buat audionya. Slow itu ada adjektif, itu lambat. Kalau noun itu n, itu nounnya, itu pemalas, itu kata benda jadinya. Ada adverb dan seterusnya. Nah, di sini juga ada, ini bagusnya ada verb 1 verb 2 nya. Verb 1 nya tuh VAT, itu verb 1 ya. Verb 2 VAT present, lupa saya. Past tense ya, past tense itu slow itu. Habis itu past participle slowed, ada present participle tuh slowing. Artinya present participle itu bentuknya adalah bentuk ing, entah itu dia jadi gerund atau jadi continuous, terserah. Nah, di sini ada banyak contoh nih, bagus sekali. Misalnya sorry if I'm late, if I'm slow, itu bagus sekali. Ada juga audionya dan terus ke bawah. Ada juga bagusnya di sini ada videonya. Ente tinggal klik aja misalnya. It'll be too slow. It'll take too much money. So you know how to pronounce the word. Oke. Jadi Anda bisa tahu gimana cara pelafalannya. Bagus banget sih kalau YouDictionary ini. Tapi inilah ada iklannya. Ini bikin lama. Tapi nggak apa-apa, namanya orang cari duit ya. Kalau mau yang smooth silahkan cari atau bayar, cari yang akun pro-nya. Oke, that's the second dictionary. Itu dictionary yang kedua. Yang pertama tadi ada nggak ya? Kalau nggak salah ada buat audio, dengerin gimana kata itu dibunyikan. Tadi misalnya slow, kayaknya ada sih, translate from English. Nah, ada di sini. Slow. Nah, lambat. Nah, ya, ada sama. Nah, itu dua sudah. Saya sukanya YouDictionary itu lebih menarik tampilannya daripada Google Translate. Tapi translate-nya itu scanningnya lebih bagus Google Translate sih. Kalau di sini, kalau di YouDictionary ini scanningnya, kameranya tuh dipoto dulu. Nah gitu, dipoto dulu. Nggak bisa dia langsung kayak Google tadi. Sudah advance kayaknya kalau Google. Nah, ini dari Indonesia ke Indonesia kayaknya, dari coba Indonesia ke Inggris. Nah itu nomor 14, sustenance, rezeki akbar. Bagus sih. Oke, good. Ya, lagi-lagi ya. Lagi begitulah.
Di Google kurang ya, nggak ada iklan malahan. Coba kita lihat sekali, nggak ada iklan. Nah, nggak ada iklan, bagus. Nah, yang ketiga, yang kedua sih, ya saran saya untuk kamus bahasa Arab yang bagus itu Al-Ma'ani. Al-Ma'ani, nah ini Al-Ma'ani. Tapi kita coba cari di ini aja ya, biar nggak ribet kalian carinya nanti di Play Store. Langsung saja di sini kita buka, tulis saja Al-Ma'ani Indonesia Arab. Nah ini, karena dia ada yang Arabic, English, Arabic, ada juga yang mungkin bahasa lain, tapi ada juga yang Arab ke Arab. Nah, tulis saja Al-Ma'ani Indonesia Arabic, pilih yang paling atas. Nah, itu ada tulisan itu kan Indonesia itu. Nah, yang ini yang paling atas, tinggal install dan open. Oke, good. Nah, itu jangan pusing dengan bahasa Arab gundul ini. Bagusnya di sini kita tidak perlu ubah kayak yang di Google Translate atau yang satunya tadi di U Dictionary. Kalian tinggal, kalau pakai bahasa Indonesia ya tinggal ketik aja misalnya ibu. Bahasa Arabnya apa sih ibu? Coba kita lihat dulu. Nah, ibu, ummun, walidatun. Nah itu, kok nggak ada harakatnya ya, emang gitu sih. Nah, tapi kalau kalian belajar pasti tahulah ummun walidatun. Jadi bukan umi ya, ibu bukan umi. Kalau umi itu ibu saya, tapi kalau ibu saja polos itu berarti ummun. Nah itu. Gimana kalau mau cari dari bahasa Arab? Nah, terserah kalian setel dulu pastinya keyboardnya, masukkan bahasa Arab. Nanti saya kayak gini, kalau tinggal diklik-klik begini kan ganti, karena saya sudah ada masukkan keyboard bahasa Arabnya. Nah, misalnya tadi apa ya, umun tadi, nah atau kasal, tayyib deh, tayyib, bang tayyib. Nah, apa bahasa Arabnya tayyib, bahasa Indonesianya tayyib. Nah itu misalnya tayyaba yutayyibu, itu secara medis apa nih? Nah ini tayyibun, yang baik, senang, manis, lezat, nikmat. Tayyib, bagus, bersih, yang baik. Nah itulah. Atau misalnya lagi kasal, kalian jangan jadi orang kasal, ngerti nggak? Kaslun itu artinya malas, jangan jadi orang malas. Itulah, kalian explore aja sendiri. Biasa ya ada iklannya lagi-lagi, biarkan saja, itu namanya orang cari duit ya. Yang terakhir tentunya bahasa Indonesia. Nah, perlu juga kita ya, jangan kita bodoh dengan bahasa kita sendiri. Bahasa orang yang pandai berkomunikasi pasti dipakai, insya Allah dipakai lah. Misalnya kayak aneh membuat video ini pakai bahasa Indonesia yang bagus kan, walaupun pakai bahasa yang nggak baku pun tapi tetap bagus saja, mesti bisa ditangkap orang lah. Nah, apa saja fitur-fiturnya di sini? Nah, kita bisa lihat. Coba kita cari, misalnya ada kata-kata yang bahasa Indonesia yang kita sebenarnya salah penulisan atau tidak baku lah gitu. Misalnya nasihat. Nah, kita klik. Bagus, mudah aja sebenarnya cara penggunaannya.
Nah, di sini misalnya nasihat. Nasihat itu sebenarnya bentuk tidak baku dari nasihatnya yang baku. Coba kita lihat. Nah, itu nasihatnya yang baku. Nasihat, bentuk tidak baku dari nasihat itu nasehat. Kayak gitulah. Atau misalnya lagi cendekiawan. Cendekiawan. Nah, yang benar itu cendekiawan. Bentuk tidak bakunya adalah cendekiawan. Kita sering mungkin memakai yang cendekiawan, tapi itu sebenarnya tidak baku. Mudah sekali penggunaannya karena ini memang aplikasi yang terbagus sih kalau aneh sejauh ini untuk kamus besar bahasa Indonesia. Oke, itu saja. Yaitu tadi adalah 4 kamus ganteng yang saya sarankan buat Anda yang sedang belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab. Tentunya Anda sebagai orang Indonesia juga perlu memperhatikan tulisan-tulisan Anda, apalagi Anda seorang akademisi. Anda bisa pakai KBBI. Kadang-kadang kalau anak kuliahan ya, mereka juga pakai KBBI itu misalnya buat terminologi, buat istilah lah dari sebuah kata itu. Misalnya mereka bikin makalah apa itu rezeki misalnya. Nah, mereka cari di situ di KBBI rezeki apa artinya. Nah, segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan diberikan oleh Tuhan seperti makanan sehari-hari atau nafkah itu adalah rezeki. Itu bisa mereka masukkan ke dalam makalah mereka, kemudian dimasukkan lagi dengan pendapat penulis lain apa itu rezeki dan seterusnya. Saya kira berguna. Itu saja 4 aplikasi kamus yang ada di Play Store atau di Apple Store. Anda bisa cari. Thank you so much dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Demikian kamus ganteng hari ini, Nemupedia. So stay tuned and thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day.